Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Anak-anakku yang berbahagia, kita masuk di pembahasan ke-8, yaitu mengenai hak-hak para pemimpin. Ya, diharapkan setelah mempelajari pembahasan ini, kalian bisa menjelaskan tentang manhaj Ahlus Sunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Ya. Yang kedua, kalian juga diharapkan bisa menjelaskan manhaj Ahlus Sunnah terhadap para ulama dan pembesar. Nah, maka kita lihat di pelajaran ke-20, yaitu perkara yang wajib ditunaikan terhadap pemimpin kaum muslimin. Ya. Anak-anakku yang berbahagia, yang dimaksud dengan pemimpin kaum muslimin yaitu mereka yang mengurusi urusan kaum muslimin. Apakah itu pemimpin, ulama, ya, para pembesar, ya. Nah, sebagaimana yang Allah perintahkan untuk kita mentaati mereka. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri. Ya, ulil amri mereka adalah ya orang-orang yang memiliki urusan, artinya mereka yang mengurusi urusan kaum muslimin. Dan perlu diingat bahwasanya menaati ulil amri itu sangat penting. Ya, karena tidak akan bersatu, tidak akan menjadi satu kalimat kaum muslimin kecuali dengan adanya pemimpin yang mengurusi urusan mereka. Ya. Maka dengan demikian, keberadaan ulil amri ini sangat penting. Karena mereka yang akan menyatukan kaum muslimin. Mereka yang akan menyatukan kalimat kaum muslimin. Dan tadi sudah kita singgung, ulil amri itu meliputi siapa? Pemimpin. Ya, seperti pemimpin negara. Dan ulama ini juga termasuk kategori ulil amri. Kemudian para pembesar. Nah, kemudian hak-hak yang harus kita berikan terhadap pemimpin kaum muslimin, yang pertama adalah apa? Mendengar dan taat kepada pemimpin dalam kebaikan. Jadi as-sam'u wa ta'ah, ya, kepada pemimpin dalam hal kebaikan. Ini merupakan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Usikum bittaqwallah was-sam'i wa ta'ah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, kemudian kalian mendengar dan taat. Mendengar artinya apa? Menerima apa yang diperintahkan oleh pemimpin. Taat artinya melaksanakan. Nah, selama yang diperintahkan oleh pemimpin itu kebaikan, tidak menyelisih ketentuan syarat, kita wajib mendengar dan taat. Tidak peduli apakah pemimpin tersebut pemimpin yang saleh ataupun pemimpin yang jahat. Ya, selama dia memerintahkan kepada kebaikan, tidak memerintahkan kepada maksiat, kita wajib mendengar dan taat kepada mereka. Nah, Allah katakan tadi di An-Nisa 59, ya alladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum.
Kemudian Rasulullah juga mengatakan alal mar'il muslim as-sam wa ta'ah fima ahabba wa kariha illa ayyumara bimaksiatin fa in umira bimaksiatin fala sam'a wala ta'ata. Wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan taat dalam perkara yang dia suka ataupun yang dia benci, kecuali kalau dia diperintah untuk bermaksiat. Maka jika diperintah untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Kemudian yang kedua, menasihati, ya, menasihati pemimpin dengan hikmah dan lemah lembut. Ya, Rasul katakan ad-dinu nasihat, agama itu nasihat. Maka ditanyakan liman, untuk siapa? Lillahi wali kitabi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim, ya. Nasihat itu untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin dan keumuman kaum muslimin. Jadi menasihati mereka dengan lemah lembut dan hikmah. Tidak boleh menasihati mereka di hadapan manusia. Ya, harus dengan sembunyi-sembunyi supaya lebih mudah diterima. Kemudian yang ketiga, bekerja sama dengan mereka dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan hendaknya kalian bekerja sama, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kemudian yang keempat, mendoakan kebaikan bagi mereka. Jadi kita doakan kebaikan bagi mereka agar mereka mendapat taufik, mendapat kebenaran, ya, mendapatkan kebaikan dan perbaikan. Jangan mencaci maki penguasa. Ya, prinsip Ahlus Sunnah, dia senantiasa mendoakan kebaikan bagi pemimpinnya. Kalau pemimpin itu baik, maka rakyatnya pun akan mendapatkan kebaikan. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan, seandainya aku punya doa yang mustajab, saya akan gunakan untuk mendoakan kebaikan bagi penguasa. Kemudian yang kelima, tidak memberontak kepada mereka. Ya, tidak boleh memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Karena pemberontakan itu hanya akan mendatangkan kerusakan, mendatangkan kejelekan, ya. Jadi tidaklah terjadi pemberontakan kecuali keadaan yang sesudahnya itu pasti lebih jelek. Maka tidak boleh, seandainya pemimpin itu jahat, ya, jelek, maka tidak boleh kita merubah kejelekan dengan kejelekan yang lebih besar. Nah, kemudian melaksanakan haji, sholat Jumat, hari raya bersama pemerintah, penguasa, ya. Jadi menentukan haji, menentukan Jumat, menentukan hari raya itu adalah hak mereka, maka kita ikut bersama pemerintah. Nah, jadi jangan sampai menyelisih mereka, karena akan menimbulkan kekacauan. Nah, kemudian di antara hak-hak ulama dan para pembesar, ya, jadi para ulama, para pembesar itu juga memiliki hak yang harus kita tunaikan. Yang pertama, mencintai mereka, menghormati dan memuliakan mereka. Ya, jadi kita harus senang dengan para ulama, menghormati dan memuliakan para ulama. Yang kedua, mengambil ilmu dari mereka, bertanya kepada mereka, sebagaimana Allah perintahkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ulama jika kalian tidak mengetahuinya. Dan yang ketiga, menjauhi pembicaraan yang menjelekkan, menghina, merendahkan para ulama, atau menyebutkan aib-aib mereka. Ini hal yang perlu dihindari supaya kita ini senantiasa senang untuk dibimbing oleh para ulama, agar supaya kita senantiasa mencintai, menghormati dan memuliakan mereka. Tapi kalau kita menyebutkan kejelekan mereka atau bahkan menjelekkan mereka, menghina, merendahkan, ini akan menjadikan umat jauh dari ulamanya, dan itu adalah perkara yang akan membahayakan bagi umat ini. Karena yang tahu tentang agama adalah para ulama. Ya, kalau orang sudah tidak mau berpegang dengan ulamanya, tidak mau mengikuti ulama, maka bagaimana agama mereka? Maka hindari pembicaraan-pembicaraan yang seperti itu. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.